Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video lanjutan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur daripada input nilai siswa, dimana terdiri dari 1 hingga 5 semester, yang dimana setiap semester terdapat 10 mata pelajaran. Baik, pertama-tama saya akan daftar dulu sebagai siswa. Misal kita pakai nama Guntur. Oke. Seperti pada tampilan dashboard siswa, di sini pada poin kedua dari langkah pendaftaran website PPDB, yaitu melengkapi biodata pribadi, biodata orang tua, dan nilai rapor semester 1 sampai 5. Kita langsung saja masuk ke nilai. Nah, dimana untuk mata pelajaran yang terdiri dari 10 itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK, seni budaya, prakarya dan kewirausahaan, dan informatika. Baik, untuk langkah mengisi nilai dari setiap mata pelajaran, pertama kita bisa memilih semesternya. Kita memilih semester 1 misal. Lalu kita milih mata pelajaran yang ingin kita inputkan. Lalu kita bisa klik tambah. Lalu kita bisa mengisi nilainya. Misal nilainya, untuk nilai ini saya set ke hanya angka, dimana cuma bisa diisi nilai, dimana nilai valid yaitu adalah 0 sampai 100. Jadi misal nggak bisa, kalau mau mengisi min itu tidak bisa, lalu kalau di input dengan huruf juga tidak bisa. Ini kita coba input 96. Untuk keterampilan mungkin 90. Kita bisa menginputkan satu-satu seperti ini. Misal kita inputkan satu-satu. Nah, sebelum kita menginputkan ada konfirmasi dari sistem bahwasanya apakah Anda yakin ingin menyimpannya. Soalnya kalau kita sudah menyimpan, data yang telah disimpan tidak dapat diedit. Jadi harap pastikan semua inputan sesuai dengan data yang sebenarnya, dan baris dengan inputan kosong akan dihapus secara otomatis. Maksud dari baris dengan inputan kosong itu seperti ini. Misal kita menambahkan bahasa Inggris. Nah, ini baris inputan kosong seperti ini nanti akan dihapus otomatis oleh sistem. Misal kita simpan ya untuk nilai bahasa Indonesia dengan pengetahuan 96 dan keterampilan 90. Nanti kalau sudah berhasil diinputkan, data akan tampil di sini di tabel atas. Untuk menghindari human error, kita bikin tabel di atas ini agar mempermudah student mengetahui mana yang sudah diinputkan nilainya dan mana yang belum diinputkan nilainya. Dan jikalau kita menginputkan mata pelajaran dengan semester yang sama, akan ada warning seperti ini. Nilai untuk mata pelajaran ini dan semester ini sudah ada. Ini sudah ada. Lalu kita bisa menginputkan langsung banyak seperti ini. IPA, IPS, kita tambahkan.
Lalu kalau sudah ditambahkan gini, kita tekan lagi juga tidak bisa. Ada validasi dari sistem bahwasanya nilai untuk mata pelajaran ini dan semester ini sudah ada di baris ini maksudnya. Lalu kita bisa tambahkan PJOK, seni budaya, prakarya, lalu informatika. Ini kita bisa isi, misal kita isi 90, supaya kita isi 0, bisa atau enggak. Kita kasih 80, 90, 90, 10. Mungkin ini menjadi lama soalnya ada banyak semester juga, ada 5 semester. 99, 80, bisa 90, 98, 96, 100. Nah, seperti ini juga bisa kita langsung menginputkan banyak satu-satu juga bisa. Kalau sudah, kita tinggal simpan seperti biasa. Nino juga dihitung simpan, kita simpan. Nah, kalau sudah, dia akan masuk ke sini, ke sistem. Ini adalah nilai yang sudah diinputkan oleh user untuk semester 1 saja. Jadi nanti setiap semester dia punya tabel get sendiri-sendiri. Misal di semester 2 kita inputin bahasa Indonesia. Lalu misal kita di sini untuk bahasa Indonesia pengetahuan 90 dan keterampilan coba kita kosongin ini. Nanti akan ada warning seperti ini, ada inputan yang belum lengkap, harap isi semua inputan pada setiap baris. Kecuali kita sudah, ini juga ada warning. Nah, kecuali kita sudah inputin 0. Ini dia bisa. Seperti pada semester pertama, 0 adalah nilai valid, jadi bisa diinputkan. Kita coba ke bentar. Kita hapus dulu segini, kita tambahkan. Kita tambahkan semua saja biar cepat. Sembilan puluh, 70, 90, 90, 99, 100, 80, 98, 87, 90. Mungkin teman-teman bisa dipercepatkan videonya karena ini mungkin sedikit membosankan input nilai. 8, 100. Nah, kalau sudah, kita bisa simpan dan masuk ke tabel sini. Ini kita isi lagi juga nggak bisa karena udah ada. Kita bisa masuk ke semester 3. Jadi setiap tabel, setiap semester itu punya tabelnya sendiri-sendiri untuk nilai yang sudah diinput. Semester 1, semester 2, semester 3 belum. Kita isi dulu sampai semester 5.
Jadi nanti total ada 50 data nilai, kan satu semester kan ada 10 mapel, jadi 10 kali 5 semester berarti kan ada 50 mata pelajaran. Jadi ada total 50 data yang mungkin akan tersimpan di database. 90. Oh ya, ini juga ada fitur aksi hapus. Jadi misalnya informatika kita hapus, nah dia akan terhapus dari baris. Kita isi tambahkan lagi 9, 90, 89, 98, 89, 90, 90, 89, 87, oke, 90, 97, 95, 94, 93, 98, 99, 100. Kalau sudah, kita bisa klik simpan, dan ya berhasil. Kita ke semester 4, kita bisa bahasa Inggris, matematika, IPA. Oh ya, ini juga saya udah filter, jadi kalau udah diinputkan ke baris ini tidak bisa dipilih lagi. Oke, sudah semua, ada 10 mapel. Kita bisa tambahkan 100, 90, 90, 100, 89, 90, 100, 100, 90, 89, 90, 100, 100, 90, 90, 100. Aduh, kepencet. Oke, kita tambahin lagi 100, 89, 100, 98. Oke, sama sesuai yang kita inputkan. Oke, terakhir bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, PKN, PJOK, seni budaya, prakarya, informatika. Oh ya, untuk mata pelajaran saya mencari informasi bahwasanya ada 10 mata pelajaran ini yang biasanya digunakan untuk input nilai PPDB, SMA, dan SMK. Jadi mungkin untuk PAI saya cari info, katanya tidak masuk ke dalam penilaian di PPDB, jadi tidak saya masukkan. Sembilan 9, 100, 98, 100, 87, 90, 86, 90, 100, 98, 100, 187, 90, 100, 9, 100. Nah, ini sudah terakhir, kita simpan. Nah, kalau sudah, ini sudah semua ya. Semester 1 ada 10 mapel dan nilainya ini pengetahuan dan keterampilan. Ini semester 2
semester 3, semester 4, semester 5. Oke, untuk penggunaan atau penerapan penggunaan fitur input nilai di web app PPDB online sudah selesai. Sekarang saya akan melanjutkan ke alur dari backend-nya. Seperti biasa, saya akan menjelaskan roots-nya terlebih dahulu. Jadi di sini saya bikin root dengan namanya student grade roots, dimana ini nanti didaftarkan di roots utama, dan semua roots ini sudah saya grup menjadi student grades dengan persyaratan atau jika ingin mengakses root ini harus ada token JWT sama role middleware-nya siswa. Seperti biasa, di sini saya mengkomen untuk edit sama delete-nya karena saya ingin ya ini nggak ada di delete-nya. Jadi kalau mau simpan itu untuk mengatasi kesalahan ada konfirmasinya, harus ngecek dulu nilainya sudah sesuai apa enggak dengan yang diharapkan. Oke, ini untuk get data, ini untuk post data, dan ini untuk cek grade-nya ada atau enggak nantinya. Oke, sekarang kita ke nanti kalau sudah kita daftarin di sini student tadi namanya grade ya, student ini kita daftarin di sini. Ini nama package-nya, ini nama function-nya. Oke, kita lanjut ke controller-nya. Di sini untuk get tadi diarahkan untuk create tadi diarahkan ke sini, untuk post, untuk create grade namanya grade based student handler, dimana di sini saya bikin variable inputs, dimana input ini ambil dari grade input ini. Saya sudah pisahin, ini adalah apa yang harus diinputkan oleh user. Oke, kita kembali lagi ke controllernya grade. Lalu ini ada pengecekan lagi, harus ini yang disebutkan sesuai apa enggak. Kalau enggak sesuai dia akan muncul error invalid request body. Lalu kalau udah valid inputannya, kita ambil user ID-nya. Kalau user ID-nya enggak ada, dia invalid user ID. Terus saya bikin new grades, variable new grades, dimana isinya adalah model grade. Nah, ini juga if input subject ID sama dengan 0 atau input semester ID sama dengan 0, ini subject ID dan semester required, jadi wajib diisi. New grade ini ngambil dari model grade. New grades kita append sama new grades, sama ini new grades. Ini kita bikin, kalau udah selesai ini kita create grade-nya. Kalau error dia akan ambilin ini failed to create grades. Terus kalau udah
create, nanti dia kembaliin ini Fabulous status create-nya sama ini new grades. Kita coba dulu di Postman, kita login, kita ambil tokennya dulu, di create kita ini kita ambil. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, untuk total data mata pelajaran adalah 50, dimana kan tadi satu semester ada 10, terus ada 5 semester tadi, jadi 5 kali 10 semester, jadi 10 mata pelajaran kali 5 semester kan 50, jadi datanya ada 50. Nah, ini responnya nah ini create, ini get. Kalau create nanti kita satu-satu kesusahan, jadi cukup tadi aja ya di input sini untuk mewakili ini di Postman. Kita langsung saja ke create, kita get saja, kita ke get our grade space student handler. Sebenarnya new grades sama aja sih, nanti responnya juga kayak gini, cuma nanti kayak gini aja, cuma ini aja satu gitu. User ID, nah ada user ID nya nanti sama subject ID nya, subject ID sama semester ID, subject ID, semester ID sama knowledge sama skill aja. Jadi nanti nggak pakai ini sama nggak pakai ini. Kalau create nggak pakai ini juga. Jadi ini untuk getnya. Nah, langsung kita ke get saja. Ini untuk get, function untuk get our grade space student handler. Jadi pertama kita ambil user ID nya, kalau user ID nya ada atau valid dia langsung ke sini, kalau dia nggak valid nampilin ini invalid user ID. Nah, kalau udah di sini saya bikin variable grades, dimana isinya adalah slice dari ini grades. Ini responnya sudah saya pisah juga, untuk respons sama input sudah saya pisah biar lebih modular lagi. Jadi mana controller, grade controller. Nah, ini where user ID kita cocokkan. Kalau udah kita preload user subject semester biar tampil ininya, biar tampil ini kita preload, kita find grades nya. Nah, kalau berhasil dia langsung ini return grades, return ininya, jadi ini akan sesuai. Nah, ID ada ID, user ID ada, user ada, subject ID ada, subject ada, semester ID ada, semester ada, knowledge ada, skill juga ada, knowledge skill. Nah, kalau udah nanti ini, oh ya, nanti kalau ini kalau kosong dia kembaliin ini array kosong. Kalau ini untuk cek kalau grade-nya udah ada apa belum gitu. ID-nya kita ambil, ID grades-nya, ini user ID-nya kita ambil,
Kalau user ID nya nggak valid dia akan ambilin ini, kalau valid dia langsung ke sini, dia bikin variable grade. Nah di sini dicek dimana ID sekian dan user ID sekian udah ada apa belum. Kalau kosong dia ngeluarin ini, kalau ada dia munculin ini. Nah kalau input ini di body parsing tadinya nggak sesuai, nanti ada tulisan invalid input. Terus kalau udah lanjut ke sini, kalau lolos ini db where user ID dan subject ID ini dicek. Jika result ada errornya nil, return JSON grade. Kalau lolos dia ini return JSON nil. Ininya kalau dicek ada tampilin yang ada, kalau nggak ada dia ini nil gitu. Jadi ini kepake di front end nya. Oke, untuk modelnya tadi ini grid. Ini untuk modelnya ID, user ID, user, subject ID. User ID dia foreign key ke user ID, subject juga dia foreign key, sama user ID juga dia foreign key. Oke, untuk controller, root, model sudah. Kita langsung ke front end nya. Nah ini untuk front end nya cukup banyak banget. Ini interface untuk create input biar lebih secure. Ini ada count subject, bikin state subject, semester, selected subject, selected semester, grade sama is existing grades, sama refresh trigger. Ini untuk ngakalin kalau data disimpan biar enggak refresh halaman, cuma refresh datanya aja. Nah ini ada handle number input change, pakai ini eventnya HTML input element. Fieldnya apa? Fieldnya knowledge sama skill, knowledge atau skill, indexnya number. Ini digunakan untuk biar enggak keisi huruf, menghilangkan huruf. Nah ini post number, number value, number kurang dari sama dengan 100. Kita use effect fetch subject sama fetch semester. Ini untuk ambil subjeknya, ini untuk ambil semester. Seperti kemarin untuk token ini sudah saya pisah juga, sudah saya pisah. Ini ke semester juga sudah saya pisah biar lebih modular. Saya pisah di sini API. Ini handle add row untuk menambahkan baris. Nah untuk tambah baris ini untuk handle ini. Selected subject and selected semester. Ini kalau duplikat dia munculin ini, kalau duplikat munculin ini. Ambil token, jadi kalau nggak ada token dia nggak bisa akses ya. Ini yang tadi kepake, yang ini student grade, ini check, dia grades lalu slash check. Nah kepake di sini.
Nah ini kalau ini pakai Fetch ya, Fetch natif bawaan JavaScript. Soalnya ini agak riwah, jadi biasa custom. Kalau Axios agak sulit sih di custom. Gagal memproses permintaan. Ini kalau gagal nih is existing grade. Nah kalau ada grade nya dia ini nilai untuk mata pelajaran ini dan sebagainya sudah ada. Jadi kalau ada isinya dia akan bersifat true dan dia akan nampilin ini true, lalu dia ke sini, lalu ups, nilai untuk mata pelajaran ini dan sebesar ini sudah ada. Ini untuk set grades, untuk set nilai, dia subject ID, semester ID, knowledge, skill sama seperti ini. Nah subject ID, grade input. Ini untuk handle remove row yang hapus tadi, untuk menangani itu. Terus ini untuk handle input change, ini untuk handle-nya yang ada tambah tadi, buletan tadi itu. Jika diklik dia akan itu nampilin field. Ini dia handle toggle input yang saya maksud. Ini untuk menanganin field yang diisi sama user. Ini untuk nanganin ketika di submit. Ambil tokennya dulu, kita filter nilainya. Nah ini kita ke grade 0 tidak sama dengan 0 atau grade skill tidak sama dengan 0, valid rows. Ini seperti ini. Nah ini tadi kondisi-kondisi ketika ini, jika invalid rows panjangnya lebih daripada 0, jadi kalau tadi misal nih yang ini plus, yang ini gini aja, bikin akun baru biar enak. Siapa ya? Levina biodata, pilih semester. Nah ini maksudnya. Nah di sini misal ada yang belum saya klik nih. Nah nanti ada ini, dia muncul ini, ada setiap baris, ada yang punya belum lengkap, harap isi semua inputan pada setiap baris. Pokoknya dia kalau masih gini sama ini, dia masih masuk ke sini. Terus ini kalau filtered grades panjangnya sama dengan 0, misal gini. Nah dia akan gini, kamu belum mengisi nilai apapun. Ini ibaratnya kayak apa ya, 0 itu kayak 0 gitu. Soalnya kalau di 0 itu nggak bisa dia. Terus ini kalau ini muncul kalau udah yakin, misal no ini valid ya, no valid ya. Nah dari yang terus disimpan tidak dapat diedit.
Nah, sama, simpan. Nah, kalau udah dia tampil. Nah, kalau udah dikonfirm, dia payload, filtered grades di map, subject ID diisi sama grade subject ID, semester ID diisi sama grade semester ID, knowledge diisi sama grade knowledge, skill diisi sama grade skill. Nah, ini manggil access post, kita payload student grades. Nah, kalau udah sukses dan ini berhasil disimpan. Kalau gagal, ini UC fake. Kita menangani fetch exciting grades. Ini nilai yang sudah diinput is existing grades length lebih. Jadi kalau ini panjangnya lebih dari 0, dia akan nampilin ini. Nampilin ini kalau lebih dari 0. Terus dia ini yang form bawah, dia mulai semester, mata pelajaran, semester, sama ini mata pelajaran. Ini value nya secara semester, the string on change ini yang tadi handle nya. Ini opsi pertama saya disable pilih semester, jadi ketika nah ini disable dia ya seperti ini. Untuk logic mengisinya ini untuk mata pelajaran. Nah, ini untuk menambahkan handle at arrow, tambah dia manggil ini handle at arrow tadi. Ini tabelnya, ada aksi, nomor semester mata pelajaran. Untuk nomor pakai indeks +1. Ini manggilnya, kita panggil namanya. Ini yang ini yang kayak ini. Terus apalagi ya, itu sih kayak gini aja. Ini untuk handle submit. Ini kalau gradesnya panjang lebih dari 0. Nah, ada tombol simpan muncul, gradenya lebih dari 0, simpan. Saya rasa sudah cukup untuk penjelasan alur input nilai app PPDB dari penggunaannya back end hingga front end. Mungkin sekian dari saya akhiri.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika lewat ya salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.